Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya akan menjelaskan tentang statistika di kelas 12, di mana sebelumnya kita telah memahami pemusatan data yaitu median, modus. Nah, sekarang ini kita masuk ke menentukan ukuran penyebaran data, yaitu yang pertama kita menyebarkan penyebaran data itu menentukannya yaitu range, jangkauan, ada simpangan rata-rata, simpangan baku, ada jangkauan semi interkuartil, ada jangkauan persentil, ada nilai standar dan koefisien variansi. Yang pertama yaitu range atau jangkauan. Jangkauan atau range atau rentang suatu data adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah, sama kayak ini ya. Nah, range bisa dilihat lah ya. Range itu rumusnya X maksimal dikurangi X minimal. Nah, atau maksimum atau minimum ya. Dilihat tuh di keterangannya. Oke, contohnya kalau data tunggal itu seperti ini, berurutan ke samping, maka rangenya itu kita harus urutkan dulu. Yang di sininya itu berarti yang terkecil berarti 2, 3, 4, 5, 6, 10. Seperti itu ya. Berarti X maksimalnya itu kan 10 ya. Kalau enggak langsung saja bisa. Terus X minimal berarti yang terkecilnya yang mana? 2. 10 dikurangi 2 berarti 8. Itu rangenya ya. Untuk data kelompok ada 2 macam katanya rangenya. Ada selisih antara titik tengah kelas yang tertinggi dengan titik tengah kelas yang terendah. Lalu yang kedua, rangenya itu selisih antara tepi kelas dari atas kelas yang tertinggi dengan tepi kelas bawah kelas yang terendah. Nah, contohnya lihat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Nih, contohnya kalau misalkan data untuk kelompok ya. Ya, betul. Data kelompok seperti ini, kita cara yang pertama itu berarti ada batas kelas, bukan nih, titik tengah kelas yang tertinggi dengan titik kelas yang terendah. Tertinggi yang mana coba yang tertinggi? 94,5, 54. Oh iya, berarti kita harus menentukan dulu ini 50 tambah 59 berapa? 109 ya, dibagi dengan 2 ini ya, yang hasilnya 54,5 dan seterusnya sampai data tertinggi ini 94. Berarti data tertinggi itu 94,5 dibagi dengan yang terendah ini 54,5 yang hasilnya 40. Nah, kalau untuk cara yang kedua berarti dengan tepinya. Kalau tepinya, tapi tepinya dengan tepi kelas atas ya, dengan tepi kelas bawah. Berarti ini 99,5 karena ditambah dengan 0,5. Lalu batas terendahnya itu tepi bawah itu berarti 50 dikurangi 0,5 berarti 49,5 ini ya, dibulatkan sama saya. Nah, yang hasilnya 99,5 dikurangi 49,5 yang hasilnya itu 50. Nah, untuk dengan cara yang dua lebih baik dari lebih banyak yang dipakai untuk mencari range, sebab cara satu cenderung kekal yang ekstrim sehingga kurang baik. Jadi belum ini ya, yang bagusnya itu cara dengan kedua. Nah, yang selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah ukuran dispersi yang menyatakan penyebaran nilai-nilai data terhadap rata-ratanya. Berarti data simpangan rata-rata itu data tunggalnya itu ini rumusnya. Berarti kalau misalkan dengan data tunggal biasa ya bersusun gitu, bisa misal nih ke contoh, bisa lihat ya rumusnya ini yang dikotakin ini. Simpangan rata-rata sama dengan sigma dari banyaknya data dimulai dari ini itu sama dengan 1, di mana mutlak dari X dikali dengan X mutlak X I dikurangi X bar dibagi dengan M itu ya. Nah, ini untuk keterangannya. Tentukan simpangan rata-rata dari data 3, 4, 5, 6, 7. Berarti X barnya itu kita harus cari dulu
Berarti 3 tambah 4 tambah ini semuanya ditambah. Dibagi dengan 5. 5 itu di mana banyaknya data. Berarti 3 tambah 4, 5, 6, 7 dibagi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya data. Berarti semuanya dijumlahkan ini dibagi dengan 5 yang hasilnya 5. Untuk mencari tengahnya ya. Nah, lalu simpangan rata-rata kita masukkan rumusnya ke sini. Nah, lalu dimulai dari 3 ya, karena di sini 3 ada 4 ada 5 6 sama 7. Berarti 3 dikurangi X barnya itu kan 5. Berarti 3 dikurangi 5, lalu 4 dikurangi 5, ingat ya mutlak. Ditambah 5 dikurangi 5 mutlak. Tambah mutlak dari 6 kurangi 5, mutlak dari 7 dikurangi 5. Dibagi dengan 5. 5 itu X barnya. Nah, sehingga kan 3 dikurangi 5 negatif 2, 4 dikurangi 5 dikurangi min 1, 5 dikurangi 5 0, 6 dikurangi 5 1, 7 dikurangi 5 2. Nah, dibagi dengan 5. Nah, karena ini mutlak berarti negatifnya hilang ya. Jadi positif. Berarti 2 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 tambah 2 dibagi 5. Yang hasilnya 6/5. Berarti bisa dipecahin nih. Jadi 1/5. Karena apa? 5 dikali 1 5. 5 ditambah 1 6. Berarti 6/5. Bisa dipecahkan. Untuk yang kedua yaitu data berbobot. Simpangan rata-ratanya itu seperti ini, sama ya, sama halnya dengan data tunggal. Yang membedakannya yaitu ini dengan menggunakan frekuensi intervalnya. Nah, tentukan simpangan rata-rata data berbobot. Nah, kalau data berbobot biasanya seperti ini bentuknya. Kalau data tunggal seperti ini tersusun ke pinggir. Nih, saya bedakannya warna ungu, ini data berbobot, ini data tunggal. Nah, untuk kita masukkan terlebih dahulu ya nilai sama frekuensinya di sini ke dalam tabel. Lalu sudah dimasukkan, kita jumlahkan frekuensinya. Ini frekuensi ini dijumlahkan. Lalu frekuensi dikali dengan frekuensi interval dikali dengan X dari interval atau nilainya. Nah, berarti 3 dikali 2 6, 4 kali 8 32, lalu 5 kali 10 5, 6 kali 16 96, 7 kali 4 28. Dijumlahkan semuanya ini ke bawah jadi 212. Sekarang gimana X barnya? Berarti X barnya itu yang ini ya, yang diambil. Ini rumusnya. Lalu jumlah ini dibagi dengan 40. Berarti 212 dibagi 40 sama dengan berapa? 5,3. Nah, ini hasilnya. Di sini kita buat lagi tabel X barnya. Lalu sekarang X1 dikurangi X bar gitu ya. Ya, dimutlakan ya. Lalu dimutlakan itu berarti kita harus menjumlahkan dulu ya. Nih, X1 dikurangi X bar. Berarti X1-nya itu 3 dikurang dengan mana ya? Dikurang X1 dulu ya. X1 ya betul. Dikurangi X barnya itu 5,3. Berarti berapa loh? 36. Bentar ya. Oh iya, belum kesimpangan rata-rata ini ya. Mana ya, kita tulis. Belum masuk ke sini ya. Kita hitung dulu yang ini. Yang di dalam tabel X1 dikurangi X bar. Berarti X1-nya itu 3. Lalu X barnya itu 5,3. Berarti karena ini mutlak, misalkan di sininya hasilnya negatif. Nih, 3 dikurangi 5,3 berarti negatif 23 ya. Negatif 2,3. Nah, karena itu negatif, karena ini mutlak juga, berarti hasilnya 2,3. Selanjutnya 4 dikurangi 5,3 yang hasilnya 1,3. Nah, karena mutlak. Nah, setelah itu kita menentukan frekuensi dari X mutlak dari X frekuensi interval dikali mutlak dari X interval dikurangi X bar. Nah, F1-nya itu kan 2. Nih, X1 mutlak dari X1 dikurangi X bar itu kan 2,3, tinggal dikalikan saja. 2,3 dikali 2 berarti 4,6. Selanjutnya sampai 7 itu 7 dikali
X barnya itu ini X in mutlak XI dikurangi X bar, berarti yang hasil 1,7, berarti 7 dikurangi 1 7 dikali 1,7 yang hasilnya 6,8. Lalu dijumlahkan, mangga mau dijumlahkan ini, mangga boleh dijumlahkan ini. Nah sekarang tinggal masukkan saja simpangan rata-rata itu sigma n, kita harus seperti ini. Berarti kalau misalkan seperti itu kan dimulai dari 3, berarti di sini mulai dari 3 juga dikali dengan 2, berarti gini ya. Kita ganti warna dulu, warna merah. Nah kalau ini berarti dimulai dari 3 mutlak, jangan dulu mutlak. Oh ya bisa mutlak, tapi di sini frekuensi dulu. Frekuensinya itu kan 2 ya, 2 dikali dengan XI-nya itu nih. XI-nya itu mana? Kalau enggak langsung aja di sini XI-nya itu 2,3. Yang awal dulu ya. 2,3. Kalau enggak bisa sih masuk langsung ke sini. 4,6 dibagi. Kalau enggak gini dulu aja lah ya. Langsung di gini, langsung ditambah berapa yang selanjutnya 8 ya, ini 8, langsung mutlaknya berapa, X1 dikurangi X bar 1,3. Kalau mau langsung juga bisa, misalkan di sini kan udah ada ya F1 X1 dikurangi X bar itu 4,6, berarti 4,6 ditambah 10,4 dan sebagainya. Kalau mau diurutkan ya, kalau ke sini berhubung di sini tabel ini udah ada ya 36 jumlahnya, berarti 36 banyaknya data itu kan ada 40, berarti 36 dibagi 40 ya hasilnya 0,9. Ini kalau dengan ini, kalau misalkan kalian mau mengurutkan, kalau dengan tabel ini bisa langsung 36 dibagi 40 begitu. Nah, sekarang selanjutnya data kelompok. Simpangan rata-ratanya seperti sama ya, sama seperti sebelumnya, namun dikali dengan F1 untuk data kelompok dan data berbobot ini. Nah, sekarang contoh soalnya mana ini? Tentukan simpangan rata-rata. Nah, kalau misalkan ada nih ada seperti ini, berarti itu masuknya data kelompok. Nah, kalau misalkan di sini kan nggak ada, hanya langsung nilai kan ya, nggak ada interval kelasnya berapa. Nah kalau ini data kelompok seperti ini. Nah sama seperti yang sebelumnya, kita masukkan ini nilai sama frekuensinya ke sini, lalu X1 nya itu dari mana, dari nilai 50 ditambah 59 itu berapa dibagi 2, yang hasilnya 54,5 sampai dengan 90 dikurang 90 sampai 99 itu ditambah dibagi dengan 2 yang hasilnya 94,5. Lalu sekarang F1 dikali X1, F1-nya itu kan 8, X1-nya 54,5, berarti 8 kali 54,5 itu yang hasilnya 436. Begitupun dengan sampai 5 kali 94,5 yang hasilnya 472,5. Nah, X barnya, berarti X barnya kita harus seperti ini nih rumusnya. Berarti K sama dengan, kalau kita sudah menggunakan tabel ini, F1 X1 ini tinggal dijumlahkan aja semuanya. 3675. Nah, 3675 itu dibagi dengan banyaknya data ini 50, berarti 3675 dibagi 50 yang hasilnya 73,5 nih, 73,5 yang ini X barnya. Lalu X1 dikurangi X bar, berarti X1 nya 54,5 dikurangi dengan X bar 73,5 yang hasilnya 19. Begitupun sampai akhir, kalian bisa hitung sendiri ya itunya, langsung akhir saja. X1 dikurangi X bar, X1 nya 94,5 dikurangi X barnya itu 73,5 yang hasilnya itu 21. Misalkan kalau misalkan itunya hasilnya negatif, berarti ininya di sininya bakalan positif karena mutlak. Nah, selanjutnya F1 dikali X1 dikurangi mutlak dari X1 dikurangi X bar. Nah, frekuensi
nya itu 8, berarti 8 kali 19, 152, 9 kali 10, 90, berarti sampai akhir 5 kali 21 yang hasilnya 105. Dijumlahkan nih semua yang hasilnya 484. Nah, sekarang kita masuk ke simpangan rata-ratanya. Berarti simpangan rata-rata kita lihat aja nih frekuensi ininya, jumlahnya ya. Yang hasilnya 484, lalu banyaknya data itu kan 50. Nih 50 berarti 484 dibagi 50 yang hasilnya 9,68. Jadi kita harus jumlahkan dulu yang di tabel ini. Jadi kita langsung saja simpangan rata-ratanya bisa langsung ke sini. Gitu. Nah, sekarang masuk ke simpangan baku. Simpangan baku standar deviasi dari sekumpulan data adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari sekumpulan data itu dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan variansi adalah kuadrat dari simpangan baku standar deviasi. Nah, data tunggal seperti biasa, seperti ini ya, 3, 4, 5 berurutan. Nah, sama halnya yang sebelumnya, ini tapi dengan ini ya rumusnya, variansinya ini. Berarti kita harus mencari simpangan bakunya. Berarti yang ini diambilnya. Yang ini. Nah, kita harus tahu X barnya itu berapa. Berarti ini dijumlahkan semuanya dibagi dengan 5. Berarti hasil ini semuanya dibagi dengan 5. Berarti hasilnya dengan 5. Nah, sekarang simpangan bakunya itu dimasukkan ya yang rumus ini. Nah, yang ini dibagi ini. Berarti 3 dikurangi 5 karena banyaknya data atau X barnya itu 5. Ini sama dengan ini 4 dikurangi 5 sampai 5 dikurangi 5, 6 dikurangi 5, 7 dikurangi ya. 7 kurangi 5 dikuadratkan karena di sininya dikuadratkan nih. Lalu dibagi dengan 5 dengan banyaknya kuadrat ini. Nah, lalu banyaknya data yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah itu 3 dikurangi 5, negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan, ditambah negatif 1 dikuadratkan, negatif 0 dikuadratkan, 1 dikuadratkan, tambah 2 dikuadratkan. Dari jumlah ini ya, dibagi dengan 5. Berarti sudah ya, negatif 2 kali 2. Berarti 4, 1, 0, 1 sama 4 dijumlahkan. Dibagi dengan 5 yang hasilnya akar dari 10 dibagi 5. Itu 10 dibagi 5 berarti 2 ya. Akar 2 sama dengan 1,41. Itu simpangan baku ya, karena ditanyanya simpangan baku. Nah, jadi simpangan untuk variansinya kan SD dikuadratkan. Berarti dikuadratkan itu kelihatan nih. Berarti ini yang ini aja dikuadratkan, jadi hasilnya 2 simpangan variansinya kalau ditanyakan variansinya. Nah, sekarang data berbobot sama halnya seperti data tunggal, namun yang membedakannya itu di sini ada frekuensinya. Ini frekuensi gitu ya. Juga sama ada frekuensinya. Nah, sekarang langsung ke contoh. Nih, ada keterangannya. Langsung saja ya ke contoh soal. Seperti biasa, data berbobot langsung nilai sama frekuensinya berapa. Nah, langsung masukkan nilai sama frekuensinya. Ya, yang ini dimasukkan. Nah, lalu F1 kali X1 seperti biasa, 3 kali 2 sama dengan 6, 4 kali 8, 32, 5 kali 10, 50, 6 kali 16, 96, 7 kali 4, 28. X barnya itu dari mana? Kita dengan rumus. Nah, rumusnya itu frekuensi kali X1 berarti ini kita jumlahkan terlebih dahulu yang hasilnya 212. Jadi mempermudah kalian, 212 ini dibagi dengan 40 yang hasilnya 5,3. Berarti X barnya itu 5,3. Sekarang X1 dikurangi X bar, berarti X1-nya itu nilainya ya 3 dikurang dengan 5,3. Karena di sini tidak dimutlakan, berarti langsung negatif 2,3. Lalu 4 dikurang 5,3 yang hasilnya negatif 1,3. Sampai 7 kurang 5,3 yang hasilnya 1,7. Lalu ini X1 dikurangi X bar dikuadratkan. Berarti yang ini dikuadratkan ya.
Negatif 2,3 dikali negatif 2,3 yang hasilnya 5,29. Kenapa? Negatif kali negatif berapa? Positif. Jadi 5,29, 1,69, 1,7 dikuadratkan berarti 1,7 dikali 1,7, 2,89. Di sini sudah ada nih untuk X1 dikurangi X bar dikuadratkan ini. Berarti kita tinggal dikalikan dengan frekuensi. Berarti yang ini dikalikan dengan frekuensi yang ini. Berarti 2 dikali ini nih, 2 dikali 5,29 yang hasilnya 10,58. Seterusnya sampai 7,84 itu. Lalu dikali dengan ini yang terakhir 4 dikali dengan 2,89 yang hasilnya 11,56. Dijumlahkan nih semuanya yang hasilnya 4,4. Nah, sekarang masukin nih simpangan bakunya. Berhubung sini semuanya sudah ada jumlahnya ya. Nah, langsung saja masukkan akar dari 44,4 dibagi dengan banyaknya frekuensi ini, berarti 40. Nah, akar dari 44 dibagi 44,4 dibagi 40 yang hasilnya 1,11 akar kan. Lalu hasilnya akar dari 1,11 sama dengan 1,054. Berhubung simpangan deviasinya itu dikuadratkan, maka 1,54 ini dikali 1,054 yang hasilnya 1,111. Nah, sekarang masuk ke data kelompok. Data kelompoknya seperti ini. Rumusnya sama halnya dengan data berbobot, namun untuk variansi untuk ininya berbeda ya. Nah, pakai dengan I itu coding interval kelas. Tentukan nilai standar nih seperti biasa. Kalau seperti ini masuknya data kelompok. Nah, cara yang pertama sama seperti sebelumnya, ini dimasukkan ke sini nilai sama frekuensinya. Kita jumlahkan, bentar ya, kita perkecil dulu. Nah, ini pindahkan terlebih dahulu. Gak bisa ya. Kok gak bisa ya? Coba ke sini. Kok bisa? Sebentar ya. Gak bisa dipindahin, gak apa-apa lah ya. Langsung saja lah ya. Kita masukkan. Salah. Tadi udah sampai mana nih? Mana ya? Ini ya. Nih. Berarti masukkan. Nih. Sini. Nah, lalu X barnya 50 tambah 59 dibagi 2 yang hasilnya 54,5. 60 tambah 69 dibagi 2, 64,5. Sampai 90 ditambah 99 dibagi 2, 94,5. Nah, sekarang frekuensi interval itu dikali dengan X1 nya, berarti 8 kali 54 hasilnya 436. 10 kali 64 645. 16 kali 7 4,5 yang hasilnya 1192. Sampai terakhir 5 kali 9 4,5 yang hasilnya 472,5. X barnya dari mana nih? Seperti biasa dengan rumusnya di sini ya. Ini 3675 itu dari mana nih? Kok kembali? Nih, dari sini. Nih, 3700 ini dari sini. Nah, berarti dibagi dengan 50 ya. Sebentar kita lihat rumusnya. Ya, betul. Dibagi dengan 50 yang hasilnya 73,5.
Nah 37,5 itu sebentar, kita ambil besar. Nah untuk X barnya, karena rumusnya tadi kan menghasilkan tuh ya, X barnya ini. Lalu X1 X interval itu dikurangi X bar, X intervalnya itu ini 54 dikurangi 73,5 yang hasilnya min 19 karena tidak mutlak. Nah 564,5 dikurangi ini sampai 94,7 dikurangi 73,5 yang hasilnya itu 21. Nah sekarang kalau kita sudah menemukan ini berarti dikuadratkan. Negatif, misalkan ini yang kedua ya, kelas keduanya, negatif 9 dikali negatif 9 hasilnya 81, sampai terakhirnya itu 21 dikali 21 441. Nah berhubung di sini sudah juga menentukan xi dikurangi x bar dikuadratkan, tinggal dikali frekuensinya. Berarti yang misalkan ya di kelas 2 ini 81 dikali dengan frekuensinya itu 10, berarti 81 dikali 10 810, sampai terakhir yaitu ada 441 dikali dengan 5 yang hasilnya 2205. Nah sehingga dijumlahkan 7251. Nah sekarang masuk ke sini simpangan bakunya ya. Nah yang ini masukkan rumusnya, jumlahnya kan sudah ketahuan ya, 7250 dan banyaknya datanya itu 50, sehingga 7250 itu dibagi 50 yang hasilnya 145. Nah akar dari 145 itu sama dengan 12,042. Nah simpangannya itu jadi 12,042. Nah variansinya itu dikuadratkan, 12,42 ini dikuadratkan nih yang ini, jadi hasilnya 145. Nah sedangkan untuk cara yang kedua yaitu dengan interval kelasnya juga ya. Nah sama halnya sebelumnya sudah ditentukan nih, frekuensinya ada, X1 nya udah ya seperti sebelumnya, F1 kali X1 ini kali ini, F1 kali X1 dikuadrat dengan 436 dikuadratkan ini hasilnya. Nah langsung dijumlahkan ini untuk cara yang kedua ya. Lalu kita masukkan ke simpangan bakunya, masuk 2775 dibagi dengan 50, banyaknya data. Nah dikurangi dengan 3600 itu dari F1 kali X1 dikuadratkan dibagi 50 dikuadratkan, lalu jadi 2707 itu dibagi dengan 50 jadi 5547 ya, 25 dikurangi dengan 3675 dibagi 50 yang hasilnya 73,50 dikuadratkan. Nah jadi simpangan bakunya itu diakarkan 5547,25 dikurangi dengan ini kan 73,50 dikuadratkan itu yang hasilnya 54.402,25. Nah simpangan bakunya itu 5547 dikurangi 5402,25 itu dikurangkan yang hasilnya seakar dari 145 yang sama dengan 12,042. Jadi standar deviasinya itu dikuadratkan ya, yang hasilnya kan yang ini 12,04 dikuadratkan jadi 12,04 dikuadratkan 145. Cara yang ketiga dengan menggunakan rata-rata sementara. Rata-rata sementaranya itu diambil A-nya itu 74,5. Misalkan di sananya udah ada ya 74,5. Nah, nilai frekuensi X1-nya udah tahu ya kalian, 50 ditambah 59 dibagi 2 itu hasilnya X1-nya. Lalu determinan itu X1 dikurangi A, di mana A-nya itu kan 74,5. Nah, jadi X1-nya kan 8 dikurangi 74,5. Bukan 8. 54,5 dikurangi 74,5 ya kan X1-nya. Lalu A-nya itu yang hasilnya negatif 20, sampai terakhir 94,5 dikurangi 74,5 yang hasilnya 20. Nah frekuensi dikali D-nya itu, D-nya ini kan ya, D-nya berarti negatif 20 dikali 8 itu hasilnya 1
160. Lalu sampai terakhir aja ya, 20 dikali 5 itu hasilnya 100. Lalu hasil ini F1 kali D1 itu dikuadratkan, berarti misal nih ke 1, 2, 3, 4 nih, 110 dikali 110 yang hasilnya 1100 gitu. Dijumlahkanlah ini semua jadi 7300. Masuk ke simpangan bakunya. Sama nggak ya sama yang sebelumnya? Beda ya, ini mah determinan. Interval ini X1. Tuh. Nah, sekarang masukkan saja 7300 itu dari mana? Kita hapus dulu ya. 7300 itu dari mana sih? Dari sini, dari jumlahnya. F1 D1 itu. Nah, langsung dibagi dengan 50. Nah, ini 50. Lalu ini dari mana? F1 kali D1 jumlahnya. Negatif 50 dibagi dengan 50 juga. Dikuadratkan. Nah, simpangan bakunya itu 146 dari 7300 dibagi 50. Dikurang dari negatif 50 dibagi 50, negatif 1 ya. Dikuadratkan. Nah, ini hasilnya dikurangi negatif 1 dikuadratkan. Jadi simpangan bakunya itu 146 dikurangi 1, negatif 1 itu dari mana? Negatif 1 dikuadratkan, yang hasilnya 1. Simpangan bakunya itu ya berarti 145 yang hasilnya berapa? Akar dari 145 12,042. Nah, variansinya berarti dikuadratkan hasil ini, yang hasilnya 145 sama ya, 145 ini hasilnya. Ini 145 dan ini juga 145. Jadi sama untuk cara 1, cara 2, cara 3. Cara keempat, wah banyak banget ya. Nah, cara keempat itu dengan menggunakan coding. Codingnya sama sih, sama seperti sebelumnya. Nilai dimasukkan, frekuensi. X1-nya itu dari 50 tambah 59 dibagi 2, yang ini. Lalu U-nya itu dari mana sih? U-nya itu, kenapa itu jadi 2 ya? Negatif 2. U-nya negatif 2. Coba ya, lihat di sebelumnya. Sesudahnya. Negatif 2. U-nya negatif 2. Coba lihat. Oh, determinan 1 untuk U1 nih. D1 dibagi dengan berapa? 0 gitu tuh. Interval kelasnya ke 1 nih. Oke, berarti determinan 1 dikurang dibagi dengan intervalnya. Intervalnya berapa? Intervalnya 50 sama 9 berarti 9 ya. 9 determinannya berapa? Determinan harus cari dulu gini. Kita masuk ambil aja yang ini ya. Biar nggak pusing. Min 20 untuk determinannya dibagi dengan 10 berarti 50 sampai 9 kan 10 ya. Nah, interval kelasnya itu 10 berarti negatif 20 dibagi 10 yang hasilnya negatif 2. Nah, sekarang frekuensi berikutnya juga sama. Ini karena negatif 10 dibagi dengan intervalnya itu 10 jadi negatif 1. Nah, sampai dengan 2 ini ya, 90 sampai 99. Berarti untuk determinan kan rumus D ini teh D1 determinan pokoknya ya, dibagi dengan O. O itu interval ini, interval dari nilai. Ada 10 kan, 50 sampai 59 teh 10, berarti O-nya itu 10. Determinannya gimana dari ini? Kita ambil kan yang ini, negatif 20. Berarti di sininya negatif 20 dibagi 10, yang hasilnya negatif 2. Nah, lalu selanjutnya sama, negatif 10 dibagi 10 juga, yang hasilnya negatif 1 gitu ya, tinggal ganti ininya saja nih. Nah, sekarang F1 dikali U1 berarti F-nya itu 8, U1-nya negatif 2 berarti 16. F1 dikuadratkan berarti negatif 16 kali negatif 16 berarti hasilnya 32. Lalu semua ini dijumlahkan, ini negatif 5, ini dijumlahkan. Ini jumlahkan yang hasilnya 73. Nah, masuk selanjutnya yaitu simpangan bakunya. Simpangan bakunya ini
Berarti tinggal masukkan saja O nya itu kan 10 karena batasnya itu 10. Nah sekarang K nya itu F1 U1 dikuadratkan nih hasilnya yang ini. Salah ini 73 ya. Ini 73 dibagi 50 karena banyaknya datanya itu 50. Terus negatif 5 dibagi 50. Negatif 5 dari mana? Dari sini. Gitu. Ini dibagi 50 dikuadratkan. Itu bisa lah ya menghitungnya. 73 dibagi 50 1,46. Lalu negatif 5 dibagi 50 negatif 0,1 dikuadratkan. 10 dikali 0,1 dikali 0,1 yang hasilnya 0,01 sehingga 1,46 dikurangi 0,01 itu berarti 10 dikali akar dari 145. Nah jadi sama dengan 10 dikali 1240. 242 itu dari akar dari 145 yang hasilnya 12,042. Yang hasilnya 12,042 itu dikali dengan dikuadratkan karena kita akan mencari deviasinya sehingga hasilnya 1,45. Nah seperti itu ya. Sekarang jangkauan semi interkuartil. Kuartil itu ada beberapa macam, ada tunggal, ada berbobot, ada kelompok. Sebelum kita membahas mengenai jangkauan semi interkuartil, terlebih dahulu kita bahas mengenai pengertian kuartil. Kuartil adalah data yang terbagi menjadi 4. Sebentar. Oh iya, untuk kuartil itu minggu depan saja ya. Nah, kita sampai dengan apa ini tadi? Data kelompok dari simpangan baku saja ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kuartil. Nah, kuartil ini dijelaskan di pekan depan. Nah, sekian ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.